Saat ini realitanya orang tua pun kan ketika daring itu bukan daring, tapi darah tinggi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita balik lagi di Mos Podcast. Teman-teman semua, kita kali ini kedatangan bintang tamu, guys. Ini dari sosok yang inspiratif sih sebenarnya. Selain itu juga beliau jadi pengajar kurang lebih, Pak ya. Iya. Kita langsung sambut aja deh, Pak Rudi Hartono. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Pak ya. Sekarang lagi sibuk apa nih, Pak, akhir-akhir, Pak? Akhir-akhir ini mungkin saya menyibukkan bagaimana persiapan adaptasi kebiasaan baru untuk sekolah. Ya, jadi memang teman-teman, secara informasi, Pak Rudi ini mengajar di salah satu sekolah swasta tingkat menengah atas ya, Pak ya? SMK. Di SMK ya. Jadi beliau memang mengajar di situ pelajaran akuntansi, Pak ya? Akuntansi dan Nah, Pak, sekedar kenalan juga, MOS ini kan kepanjangan dari media orang Sunda. Jadi mudah-mudahan bisa mewakili orang apa- Sunda. Iya. Siap. Walaupun prosesnya kita masih berjalan, bahasanya juga ternyata kalau bahasa Sunda teh iya Pak, power tidak bisa dimengerti nasional gitu. Jauh-jauh. Nah, Pak, bicara soal Sunda, ada makanan khas ya, Pak. Lamun di Sunda teh sampe ya sebenarnya. Sampe. Nah, ini namanya singkong crispy, Pak. Singkong crispy kita sponsor utama sebenarnya, Pak. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini ada filosofinya, Pak. Jadi beratkan topik kita kali ini walaupun apa namanya terdengar renyah di luar, tapi isinya lembut gitu. Oh iya, betul. Semoga Pak dicicip lah, Pak, singkong Oh, crispy-nya. siap. Ini yang rasa keju dan coklat. Ya, jadi ini sponsor utama kita, Pak ya. Teman-teman juga nanti kalau misalkan mau beli singkong crispy ini ada di daerah Pasawahan, tepatnya di Jalan Kapten Halim, itu dekat Alfamart ada di situ. Ini juga ada minuman My Drink, sama sih sebenarnya. My Drink itu ada di daerah Kota Purwakartanya ya? Hah? Dekat alun-alun. Dekat alun-alun ya. Nah, jadi ini teman-teman ntar kalau mau berkunjung ke sana silahkan langsung, harga terjangkau lah ya. Ini untuk menemani perbincangan kita sore ini, Pak. Saatnya singkong diubah. Nah itu, jadi kalau dulu itu kan kita kalau kenal singkong teh ya sekedar apa namanya ya singkong aja digoreng kan. Ini kita ada coklatnya. Bilang kita ditemenin sama minum My Drink. Wah, mantap ya. Cek sound. Dikocok dulu. Ini kayaknya ASMR nih, bisa nih. Dikocok dulu, dikocok. Kita sambil lirik biar hatinya agak dingin, Pak. Oke. Sayang. Kita cek. Ya, minuman seperti ini sih pada dasarnya harus berinovasi. Ketika generasi muda saat ini harus kreatif, Benar, bukan Pak. hanya menjadi konsumtif. Benar. Nah, olah pikir kita ya, kita berpikir bagaimana caranya makanan yang asalnya ini dari singkong bisa mendunia. Nah itu, Pak. Bagaimana caranya itu bisa dikemas juga. Benar. Dikemas misalkan orang Jepang pingin nih singkong kejunya gimana, kita frozen aja. Sesuaikan ya. Sesuaikan. Jadi generasi muda saya setuju ketika para anak muda ini banyak kreatif. Nah Itu dan inovatifnya. Nah, ini aja kan singkong bisa crispy, ya itulah tangan kreativitasnya Pak di situ. Ya mudah-mudahan apa namanya bisa jadi inspirasi usaha juga lah teman-teman. Tapi yang jelas kalau singkong crispy ini khas lah ya, jadi kalau beli bisa langsung ke lokasi aja. Iya. Jadi Pak ngajar akuntansi Pak ya. Saya ngajar akuntansi. Nah tahun 2020 ini kan Pak unik Pak. Jadi kita mengalami ya, musibah lah bisa dikatakan. Ada virus COVID ya kan, COVID-19 lah. Selama hampir mungkin ya udah setahun lebih kali ya. Setahun. Dari Desember ya, setahun lah ya. Dan pembelajaran itu kalau nggak salah Dari- diberhentikan tuh dari bulan apa? Mulai mau ujian nasional itu bulan Maret. Bulan Maret, Maret, ya. tidak ada ujian nasional. Oh iya, bahkan benar, walaupun benar. kita sudah Persiapan. sibuk nih. Mhm. Wah ini UN mau seperti apa dan dampaknya hingga saat ini pun
tidak ada UN mungkin. Iya, Karena susah. berpikir protokol kesehatan dan prokes dan selalu prokes. Gitu. Benar. Jadi sulit juga sih sebenarnya. Nah, terus bicara soal COVID ini kan nggak cuma ngaruh di sektor ekonomi, Pak ya. Kalau Iya. kalau orang-orang dulu ya, saya pun ya mungkin Bapak nggak tahu mengalami juga bagaimana dampak ekonomi kita ketika ada COVID itu, banyak yang keluar kerja dan sebagainya gitu. Tapi yang jadi perhatian utama juga pendidikan, Bang, ya. Ya, pendidikan. Kalau ada yang bilang bahwasanya pahlawan itu dari kesehatan. Nah, Namun saya akan bantahkan. Sebenarnya yang berkorban itu adalah para guru. kenapa gitu, Pak? Karena apa? Ketika guru berbicara, oh bisa online. Oke. Di Indonesia demografinya pun berbeda-beda. Betul. Nah, ketika demografinya berbeda-beda, beda pula akses internet sampai tidak. Ya itu infrastruktur, Pak. Mungkin internet tidak terjangkau. Apa yang dilakukan? Guru harus mendatangi murid Ke rumah langsung. ke rumah langsung. Oke lah, kalau yang PNS mungkin dibayar oleh Oh, itu sebenarnya diwajibkan, Pak. Maksudnya kalau ada Iya. yang terjangkau tuh. ya logikanya gini. Kalau jadi problem, kan anak harus ada nilai dengan alasan harus ada tugas. Sedangkan ketika daerah Campaka, daerah Sukasari, Parung Banteng yang jauh, Ya. Jatiluhur, Pak. Jatiluhur sana ya ke daerah Sukasari lah, ke daerah Campaka. Saya kebetulan mengalami itu ketika anak itu, yang pertama kita lihat dari keuangan. Betul. Keuangan orang tua, nggak mungkin semuanya punya HP. Nah itu, Pak. Apalagi sekolah saya menuntut bagaimana caranya siswa itu bisa belajar. Ya. Nah, yang jadi problem, anak sudah mau sekolah. Ketika di online kan, anak kan, aduh Pak, nggak ada kuota. Pak, nggak punya HP. Yang lebih parah itu, nggak punya HP. Bener, Pak. Kalaupun ada satu bisa. Ada satu dengan adiknya, dengan Itu, ini. Pak. Nah, sebenarnya ada umrohnya juga ketika pandemi seperti ini, yaitu orang tua. Apa umroh dari orang tua? Dulu guru selalu sentil seperti marahin anaknya. Dititipin lah gitu, Pak ya. Bukan dititipkan saja, maksudnya kan ada orang tua itu cukup lepas anaknya ke sekolah, cuma nitipkan hunkul teh hayang nyaho kumaha katanya. Udah kayak lontian, Pak. Nah. Tahu bersih gitu. Ya, banyak bersih. Namun ketika saat ini kan, ketika ada anak digampar, ketika saya sekolah sih tidak masalah gamparan itu pukulan apa. Semenjak ada HAM kan nggak boleh nih. Iya, itu dulu banget sih, Om. Ya, dulu banget lah ketika saya sekolah. Namun saat ini realitanya orang tua pun kan ketika daring itu bukan daring, tapi darah tinggi. Karena apa? Ternyata kan mendidik anak satu sama lain itu berbeda. Karakter aja orang tua udah sulit, apalagi kami yang jadi seorang pendidik yang selalu disalahkan. Kalau ada kesalahan apapun, yang salah siapa? Gurunya. Benar, Pak. Benar nggak? Nggak mungkin tuh yang salah tuh anaknya, pasti salah gurunya nih. Anak ada kesalahan pun, misalkan kenakalan remaja lah anak. Ya, contoh tawuran. Iya. Siapa yang disalahkan? Wah, gurunya. Wah, sekolahnya. Itu yang ditakutkan oleh saya. Dan saat ini ketika terjadi daring, orang tua merasakan ternyata jadi guru itu bukan hanya mengajar saja. Materi aja enggak, Pak ya? Materi itu bagi saya nonsense. Iya, betul. Nah, gitu. Yang paling indah itu adalah ketika mendidik siswa bagaimana berkarakter. Iya. Karakternya apa ya, di akhlak. Saya kebetulan anak pramuka. Ya, saya dapatkan semua bagaimana cara saya bertahan hidup, bagaimana saya beretika, bagaimana saya dulu ya di pramuka. Moralitasnya itu ketika ada apapun ya kita siap. Iya. Dan yang dibutuhkan saat ini anak muda sekarang lawan cek Sunda teh mah FSMR. Nonton. Canggih naon di itunya, nulis deg-degan gitunya. Yang sebenarnya dipacok kan gitu. Nah, gitulah. lebih parahnya FSMR gitu. Karena apa? Tantangan saat ini ketika saya menjadi seorang pengajar, bagaimana caranya siswa kita itu bisa bersaing. Iya. Yang disiapkan apa? Skill. Betul. Nah, terus jangan sampai siswa kita itu unskill.
Skillnya apa? Contoh di sekolah saya, jurusan saya akuntansi dan teknik kendaraan ringan. Namun di sekolah saya di SMK Yamaba, ya anak itu harus multi skill. Iya. Dari komputerisasi, oke, anak TKR gak bisa komputer, harus. Karena apa? Ini kebutuhan zaman. Semua akan terintegrasi dengan itu, Pak ya. Iya, Jurusan gitu. apapun. Jurusan apapun, jadi harus multi skill. Di tengah pandemi seperti ini ada beberapa kendala mungkin dari para guru yang bukan PNS. Iya, iya. Ya, apalagi yang honor yayasan. Ya, status honorer gitu ya, Pak ya. Iya. Guru honorer. Kalau honorer dari negara mungkin agak inilah Masih aman lah ya. Masih aman lah. Kalau guru-guru yang di sekolah swasta ketika anak tidak bayaran seperti apa? Betul tidak? Betul Pak, itu ya benar. Benar nggak? Nah itu yang jadi sebuah problem ketika berbicara tentang perekonomian. Ngaruhnya. Benar nggak? Yang ngaruhnya kan ngasih nih orang tua ke WA, Pak, dikarenakan pembelajarannya WA ya saya kasih. Bayarannya juga WA gitu. Bayarannya WA juga, Pak. Itu sempat ramai juga di Sempat rame. Nah, itu yang naik trending juga, padahal kan pada dasarnya ada hak juga sih ya, Pak. ya gitu. Sedangkan guru kan ketika harus datang ke rumah melihat kondisi anak. Perjuangan guru kan gini. Ketika anak itu tidak masuk sebuah pembelajaran, kasih nih. Ya guru harus datang ke rumahnya. Apa problem daripada siswa tersebut tidak bisa melaksanakan pembelajaran online atau daring lah. Ternyata banyak juga faktornya, selain nggak ada kuota yaitu sinyal, benar Pak ya. Yang ketiga yang paling sulit adalah ketika siswa itu tidak punya HP dan itu saya yakini bukan hanya skup Purwakarta, iya sih, nasional juga ya. Cobalah kawan kita yang dari timur, Papua seperti itu, ujung-ujung Indonesia lah ya. Indonesia. Oke lah kalau daerah Jawa gitu. Jawa lah. Pulau Jawa ya. Pulau Jawa lah. Oke. Infrastruktur emang masih bagus sih Pak. Masih bagus. Namun kan ketika berbicara nggak bisa pakai provider ini, tetap nggak ada. Nah disitulah peran guru harus sampai datang ke rumah. Karena bagi saya guru bukan berbicara tentang nominal. Kalau jadi guru itu harus sudah ikhlas. Karena rezeki itu sudah ada yang mengatur toh. Saya tidak pernah berpikir rezeki saya itu akan habis ketika saya menjadi seorang guru. Betul. Barokahnya jadi guru ya alhamdulillah. Ilmu yang bermanfaat itu loh. Nah, itu bisa turun temurun gitu. Iya. Nah Pak, bicara soal itu kan tadi kita mengulas tentang bagaimana siswa mengalami itu ya, pembelajaran di masa pandemi. Hanya memang yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan di sekolah itu tidak hanya soal materi tadi yang seperti baru dibilang. Nah, memandangi soal hal itu ya, kalau misalkan dari para guru sendiri, ketika jarak jauh, otomatis kan ada ya katakanlah kewajiban yang hilang nih dalam hal mengajar etika, mengajar moral ya kan? Iya. Itu gimana Pak kalau jauh kan susah Pak. Sementara kalau pembelajaran yang tentang etika moral itu nggak bisa di-share lewat media aja gitu kan, harus tetap langsung kan, ada itu gimana Pak itu Pak? Nah, mensiasati itu makanya kan guru harus datang ke rumah Yang siswa. datang tadi ya? Yang datang itu kita lihat siswa ya, kebetulan saya beragama muslim ya. Tanya, ada di sekolah saya orang tua dikumpulkan kasih sholat duhanya seperti apa yang ada buku rangkuman gitu ya? Buku rangkuman anak itu sholat subuh, sholat duha, semuanya lah 5 waktu itu. Ya. Nah, ketika itu ya minusnya tuh itu sih susah juga sih, tetap nggak efektif Pak ya? nggak efektif. Minusnya ya satu sih, ketika anak kurang etika ya sudah pasti. Karena apa? Ketika pendirian siswa baru, siswa itu tidak ada MPLS yang seperti apa, lebih kenal kepada gurunya. Bahkan itu yang jadi aneh itu kan anak itu belum pernah ketemu dengan gurunya, namun langsung belajar belajar ini tugas gurunya ini itu. Dan juga mereka juga tidak kenal dengan kakak kelasnya, sehingga ketika esok atau lusa, saya berdoa sih 2021 kita bisa tatap muka. Amin. Sehingga adik kelas dengan kakak kelasnya Tetap ketemu dan akhirnya bisa saling taruh, Iya. lebih saling mengenal lah. Iya. Dan juga etikanya kan anak kalau ketemu guru, apakah itu sebuah zaman atau apa ya, yang saya pikirkan ketika saat ini yang saya rasakan ya. Iya.
anak kalau tidak masuk sekolah itu ke guru, jangankan nggak kenal nih dengan saya, nggak mungkin tuh cium tangan. Padahal saya tahu, oh dia siswa saya. Iya Nah, Pak. gitu. Karena Susah. apa? Anak nggak kenal. Oh, Iya. mana sih yang namanya Pak Rudi? Kan anak nggak. Apalagi baru masuk sekolah ya kan, misalnya baru masuk SMP, baru masuk SMA, STM Iya. gitu kan, baru masuk udah langsung Begini, begini. online. Terus secara kualitas pendidikan pun Pasti ketika kurang. tidak ada UN lah ya, tidak ada UN nih, walaupun UN bukan jadi tolak ukur saat Iya, ini, betul. nanti ada AKM, asesmen ketuntasan semula. Namun si siswa pindah naik ke jenjang SMK dari SMP itu ada yang kurang. Kenapa? Ya anak nggak belajar. Betul. Kalau sampai ajaran baru kita tidak ada yang namanya KBM tatap muka, harusnya itu online kembali. Bagaimana ini? Ya susah Pak. Apalagi itu materi baru, level baru, Level baru gitu. Sedangkan si siswa dituntut untuk upgrade dan upgrade. Iya. Yang saya pikirkan adalah kalau dibiarkan seperti ini yang rugi siapa? Ya bagi saya adalah generasi penerus bangsa ini. Bahkan dikatakan Pak, generasi ya COVID-19 ini ya cukup dipertanyakan gitu ke depannya bagaimana gitu kan kualitasnya gitu, karena mereka mengalami yang sulit juga kan pas belajar. Kalau misalnya Pak saya tahu juga, misalnya saya coba memahami juga bagaimana dilematis para guru gitu kan, Ya. pihak sekolah dengan kondisi seperti ini. Itu kalau bicara soal aturan pemerintah sendiri Pak, ke sekolahnya seperti apa yang akhirnya mungkin kan kalau pemerintah hanya memberikan, saya pernah baca di salah satu artikel itu kan boleh katanya lakukan pembelajaran asal di zona-zona tertentu gitu, yang udah hijau, kuning kan. Ya. Kalau yang merah jangan. Kebetulan di Purwakarta kita zona merah lagi Pak ya. Ya, zona merah. Nah, dilematis pihak sekolah terutama guru gitu kan. Saya tahu juga kan bahwa guru-guru nih ada berbagai usia lah ya, bahkan ada yang sepuh juga. Mereka kan mungkin sulit juga dengan pembelajaran berhubungan dengan teknologi Pak, kayak buat video misalnya. Ya, betul. Itu gimana Pak? Maksudnya apakah bisa disesuaikan, bisa dimodifikasi lagi secara belajar, gimana Pak selama ini yang ditangani gitu Pak? Nah, kalau berbicara zona merah, Hmm. di Purwakarta ada beberapa kecamatan yang sudah mungkin bisa dilaksanakan tatap muka, yaitu Maniis, Sukasari, dan Kiara Pedes. Itu udah bisa Pak ya? Sudah bisa tuh. Namun kan bagaimana sih caranya? Tetap kan kita harus ada protokol kesehatan dengan jaga jarak per siswa 1 meter, jarak siswa dari meja temannya, dan yang masuk juga 50%. Itu kan hasil daripada komitmen dengan SKB 4 Menteri. Iya. Nah, terus yang mengizinkan itu bukan Dinas Pendidikan. Kebetulan SMK itu di provinsi, bukan Dinas Pendidikan provinsi, namun akan dilimpahkan kepada kabupaten bagaimana keputusan dari pemerintahan kabupaten dan kota. Seperti itu. Kalau guru-guru yang sepuh, iya. Kalau gurunya yang mau upgrade nih ya, bagi saya ketika umurnya 50 sampai 70 mereka mau upgrade lah ya. Mau upgrade, menyesuaikan dan mau belajar, ya bagi saya nggak masalah. Toh banyak juga tutorial yang bisa mereka upgrade, namun kan ada kekurangan juga. Karena kalau guru-guru yang sepuh berpikir, bikin video, Jadi masa belajarnya itu udah nggak ada lagi kayaknya. Iya, karena mereka berpikir nggak ada ruhnya ketika mereka menjadi seorang guru. Bahkan kan bukan hanya bikin video, misalkan bikin radio, tapi juga tidak terlalu efektif, karena yang lebih efektif itu ya tatap muka. Namun kalau berbicara tentang materi, anak nyari di Google itu untuk menghafal itu jago bagi saya pribadi. Google-nya ada apa aja juga ada di Google. Namun secara moral tentang pendidikan dan mendidik itu ya sulit sih Pak. Sulit. Setahun apalagi ini kan. Setahun. Ya, kita mau kalau kata ABG sekarang mah benar kan? Anniversary COVID-19. Iya, memang gimana ya, artinya siswa juga bukan hanya siswa ya, dari si pihak sekolah, guru kan, siswa, orang tua juga harus belajar lagi gitu kan. Gimana caranya nih, walaupun mereka siswanya dapat tugas dari guru, dapat pembelajaran dari guru, tapi gurunya orang tua juga harus bisa bimbing kan di situ ya. Ya, betul. Nah, yang jadi permasalahan seperti ini, ketika SDM gurunya itu oke,
mohon maaf SDM orang tuanya oke sih mengerti. Iya. Tapi kan rata-rata ketika orang tuanya itu cuma yang parah itu orang tuanya nggak bisa baca. Iya Pak, yang sepuh-sepuh dulu lah ya. Yang sepuh-sepuh dulu, yang dari kampung lebih baik bertani dibanding harus melanjutkan gitu. Ketika dikasih online seperti ini ya bingung. Bingungnya apa? Bapak itu bisa macam. Begitu pelajaran agama, yang paling ngeri bagi saya ketika pelajaran agama, orang tuanya saja tidak bisa mengaji. Ketika ada tugas dari PAI kan, coba tuliskan surat Al-Fatihah. Iya benar. Itu yang paling mendasar orang tuanya. Astagfirullah. Saya juga bingung kan. Orang juga bingung, cina alif tadi mana, ini mana. Iya, Nah, itu yang jadi sebuah problem dari orang tua, bukan hanya masalah kuota lah. Ya, Selain orang tuanya yang kena PHK, orang tuanya yang yang sulit cari makan lah, Iya. untuk makan aja, untuk beli kuota saja susah. gitu. Walaupun ada bantuan dari pemerintah untuk kuota, bagi saya pribadi ya amat menyesalkan bantuan kuota itu. Karena apa? Anak-anak saya itu orang tuanya udah dapat PKH, terus juga anak-anak saya itu orang yang tidak punya mendapatkan kartu Indonesia Pintar atau PIP, otomatis tidak dapat kuota juga. Yang jadi permasalahan, anak punya nomor HP dikasih kuota oleh pemerintah misalkan, yang jadi permasalahan apa? Anaknya nggak punya HP Android. Problem juga dong. Benar ya? Iya. Problem juga kan? Buat apa kuotanya? Buat apa juga kuotanya gitu. Oh, pinjam HP ke tetangga. Sampai ada orang tua murid yang berpikir, wis lah tak sekolah lah. Karena pragmatis ketika anak itu peralihan dari SMP ke SMK. Iya, sangat. Karena apa? Anak mikir orang tuanya, kewe geus mulai normal deui lah. Sakola mah ulah non, ulah riweuh. Iya, Bisa karena ada sih, Pak. Itu ada. Iya, karena rentan dengan putus sekolah. Iya. Ketika COVID seperti ini, karena apa? Berpikir, aduh, yang pertama makan saja sehari-hari seperti apa, ketika harus menyediakan kuota HP baru, apakah benar-benar punya tidak? Iya. Rata-rata, aduh, dan banyak aduh, dan kebetulan bagi saya ini lelucon atau tidak, yang jelas gini, ada yang berharap COVID ini lanjut, karena kalau ada COVID berarti ada bantuan. Ada yang kepentingan di situ. bukan kepentingan untuk masalah COVID, maksudnya masyarakat sekarang gitu. Berpikirnya, wah COVID deui orang cicing di imah ge menang duit. Iya sih. Jadi ketergantungan malah, Pak. Ketergantungan gitu. Itulah kebudayaan dari dari negeri kita. Negeri ini, ya, negeri kita lebih sukanya itu dibantu, bukan untuk membantu. Iya, benar-benar. Gitu. Kalau sampai saat ini Pak, yang dilakukan oleh pemerintah terkait atau sekolah itu sendiri untuk memaksimalkan pembelajaran jarak jauh online, hal apa yang bisa dilakukan dengan pihak lainnya Pak? Kayak misalkan tadi bicara soal infrastruktur ya. Ya. Berarti kita ada kaitannya dengan kementerian, misalkan Kominfo misalkan. Ya. Atau apalagi dan sebagainya. Itu gimana Pak sampai sekarang? Apakah memang sudah dijalankan kerjasama di situ atau gimana? Ya, kalau skop nasional mungkin sudah. Skop daerah kan tadi saya bilang juga setiap demografi itu seperti apa kan, dikarenakan juga setiap wilayah kan anak itu cari paling murah loh provider. Iya benar. Benar nggak? Benar. Kalau di rumahnya itu tidak ada sinyal, percuma. Karena orang tua bikin gini, tuh babaturan oke cuma 10.000 bisa kuota. Nah, padahal kan ketika buka link, aduh nge-lag ya, itu bisa gitu. Nah itu yang jadi sebuah problem juga kalau misalkan anak bisa melihat YouTube, oke, YouTubean terus, tapi kan materinya mana? Iya. Sedangkan sekolah juga, guru juga kalau harus bikin video selama pertemuan itu, yang saya rasakan kalau gurunya 1 mata pelajaran, kalau gurunya 4 mata pelajaran, berapa video yang harus dibuat? Iya sih. Benar nggak? Itu kan Itu kesiapan yang harusnya butuh waktu sih berapa ya? butuh waktu. Bagi saya sih, saya amat bersemangat ketika ketika harus bikin video sehingga mengasah adrenalin kita. Kalau yang muda, Iya itu Pak. nah, kalau yang tua kan, aduh, video. Kalau yang muda kan, HP kita maksimalkan bagaimana caranya agar bisa bermanfaat.
Kan judulnya aja smartphone. Iya, smartphone. Ya. Iya, benar-benar. Ya. Jangan cuma dipakai WhatsApp sama game, Pak. WhatsApp main game aja. Yang lebih parah lagi ketika siswa dapat kuota mainnya Mobile Legends. Nah, itu, Pak. Itu dan ternyata, Pak, setelah saya cari tahu juga teman-teman siswa ini nggak tepat waktu gitu kan. Misalnya belajar pagi nih. Yang nggak tahu kenapa ya kebiasaan mereka jadi tidurnya malam banget. Akhirnya pagi-pagi tuh nggak bangun. Terus kalau dikasih link video aja ditontonnya siang. Kalau nggak sore gitu. Kadang susah juga pasti guru memastikan kehadiran siswa, ya. Iya. Tadi. Namun ada beberapa yang mempermudah lah. Kalau di saya pribadi, peran wali kelas. Balik kelasnya ya. Peran wali kelas. Makanya kan kalau berbicara tentang COVID yang paling depan itu bukan hanya tim kesehatan. Guru juga colek dong. Iya, bener. Benar nggak? Wali kelas nih, jam 5 subuh saya instruksikan untuk nge-WA anak-anaknya untuk persiapan pembelajaran. Oh, itu rutin, Pak. Iya, dan orang tua komunikasi, Hmm. tugas yang dikasihkan apa absen sesuai dengan jam. Alhamdulillah sekolah saya walaupun ada anak yang malas karena tidur juga ya itu karena Oke. anak kan kalau udah di rumah nggak ada ke sekolah ya santuy-santuy aja sampai malam mau begadang kayak mau apa gitu. Saya pernah kepikiran gini, Pak. Apa mungkin nggak sih kalau sekolah itu bikin satu ruangan gitu ya, satu ruangan khusus yang memang memfasilitasi para guru untuk membuat materi-materi online gitu, Pak. Ya, artinya ya ada sejenis studio kecil lah. Guru juga menyiapkan modulnya, nanti juga di syuting kecil-kecilannya. Tapi tadi mungkin butuh waktu tadi ya, Pak. Tapi Ya. bisa nggak sih, Pak, ke sana kalau misalkan? Kalau arah sekolah saya lebih kepada teknologi ya. Hmm. Walaupun kita sekolah swasta muridnya juga sedikit, tapi kita lebih kepada kemajuan zaman kita ikuti. Seperti saat ini guru kita training semua bagaimana sih itu, Pak. bikin video yang seperti ruang Iya. guru. Toh itu mudah juga, nggak terlalu sulit. Iya. Nah, kita siapkan studio. Bahkan saat ini seperti ini pun kita siapkan. Iya, benar. Kemarin-kemarin sih cuma radio. Kalau alasannya kuota, Nah, anak kan tidak. Kita minimalisir. Oh, kita bikin studio radio. Materinya guru itu jam sekian hingga sekian siaran. iya. Nah, itu pun bisa. Jadi tanpa kuota sebenarnya bisa, Pak. Iya, tanpa kuota. Itu Kalau- apa namanya ya, kreativitas guru-guru lagi ya, balik lagi ke situ. Iya, balik lagi kepada kemampuan sekolah dan bagaimana benar. kemauan sekolah untuk memajukan. Iya benar, itu mungkin masukan juga para sekolah barangkali mau bikin kayak gitu juga sejenis lah, antisipasi dan lain sebagainya. Oke, Pak, menarik banget, Pak, obrolan kita. Hanya memang waktu yang membatasi. Siap. Tapi nanti ini teman-teman, saya kayaknya perlu bicara lagi, ngobrol lagi dengan Pak Rudi. Kalau ada lain waktu bisa ketemu lagi, Pak, ya. Boleh, Pak? Oke, siap. Saya sedang Banyak sebenarnya yang akan kita bahas nih, ada beberapa pertanyaan, cuman di belakang operator sudah kasih kode-kode. Terakhir ya, Pak, bagaimana saran-sarannya untuk siswa maupun para guru-guru lainnya yang barangkali kondisinya tidak seperti Bapak yang mungkin agak terbantu lah ya dengan segala support system di sekolah, tapi mungkin sekolah-sekolah lainnya yang di pelosok juga sulit, barangkali ada pesan-pesan khusus dan untuk siswa juga. Silakan, Pak. Pesannya untuk para guru yang ada di Indonesia maupun di Purwakarta, terutama guru-guru SMK swasta, ya. Saya berharap semua guru itu bersemangat. Insya Allah Allah akan memberikan rezeki untuk kita. Ya, terutama guru-guru swasta yang selalu ngeluh kita nggak dibayar nih gara-gara siswa nggak bayaran atau apa. Tapi Insya Allah Allah akan memberikan rezeki itu. Nah, untuk siswanya sendiri, bagi saya adalah orang yang dulunya itu bukan orang yang beradab. Saya terlahir itu dari orang yang tidak punya. Bagaimana caranya bertahan hidup itu. Dan yang jelas, kalau kamu tidak punya HP bukan jadi sebuah halangan. Kamu membantu orang tua kamu memperingan sebuah pekerjaan di rumah, berarti kamu sudah melakukan sebuah pembelajaran. Begitu juga ketika kamu etika kamu ya kamu sama dengan orang tua kamu. Ketika kamu disuruh sama seperti kepada guru. Guru nyuruh kamu untuk melakukan tugas, dan orang tua kamu ngasih tugas juga bahwa kamu harus mengerjakan, lah itu sama juga. Untuk siswa jangan pernah menyerah, apalagi menangis ketika tidak punya HP, apalagi tidak mempunyai kuota. Bagi saya itu cuma teknologi. Yang lebih ininya adalah kemauan kamu bagaimana caranya untuk berjuang, untuk belajar, tidak putus sekolah. Itu yang saya harapkan, karena
Saya berharap generasi muda saat ini adalah penerus pemimpin-pemimpin Ya. ke depannya, Betul. karena muda adalah kekuatan. Ya, mantap. Jadi saya juga menyimpulkan itu, saya teringat dengan salah satu kalimat teman saya juga, bahwa kalau orang itu kalau niat itu cari cara bukan cari alasan gitu. Nah. Jadi walaupun nggak punya apa, ya cari cara gimana caranya. Ya, betul. Mungkin gitu aja barangkali Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Jadi di podcast kali ini kita dapat banyak ilmu nih, dapat banyak info dari Pak Rudi. Siap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua dan Pak Rudi, saya berdoa demi kebaikan semua lah ya. Amin, Khususnya amin. di bidang pendidikan. Amin. Sekian dari saya, gitu aja Pak. Terima kasih banyak sekali lagi. Rai Jaka Purnama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.